Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hasport. Kita awali edisi kali ini dari pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo yang mengomentari kerusuhan di laga PSIS kontra PSS Sleman. Menurut Dito, ini murni kelalaian pihak PSIS sebab pihak PSIS memperbolehkan supporter tim tamu datang dan membeli tiket secara resmi, tapi tak bisa mengantisipasi kerusuhan yang terjadi. Jadi istilah kasarnya, lu yang bikin ulah, ya lu juga dong yang harus tanggung jawab. Betul sekali, pihak PSIS memang sudah tak mau mengikuti aturan LIB dan PSSI soal larangan supporter away. PSIS justru meresmikan supporter away dengan embel-embel sudah dapat izin dari pihak kepolisian. Tapi apa yang terjadi? Ribut mah ribut aja kan? Tapi ya paling tidak PSIS nggak rugi-rugi amat lah. Biarin aja, denda ya tinggal denda. Toh pemasukan dari tiket juga lebih gede dibanding nurutin larangan supporter away, gitu kan? Tapi ada kabar justru yang ribut kemarin itu bukan BCS resmi loh. Sebab BCS resmi itu cuma diberi jatah tiket 500 aja. Sementara yang masuk lebih dari 1000 orang. Artinya ada separuh penonton itu pakai tiket ilegal. Lalu apakah alasan ini diterima oleh Menpora? Tentu tidak. Menpora tetap mengatakan ini murni kekurangsiapan dalam pengelolaan supporter, terutama penonton yang membeli tiket pada petugas. Dito mengatakan selama sistem pertiketan ini masih manual akan sangat sulit mengontrol supporter tersebut sebab tak ada data yang pasti apa penonton resmi atau bukan. Dito mengatakan tim-tim lain harus mulai belajar pada Persib bagaimana caranya mengelola sistem pertiketan dengan pendaftaran penonton atau pembelian tiket ini melalui sistem scan online. Ya, ini lagi-lagi memang kalau supporter kembali lagi memang ini suatu hal yang sedang kami cari cara yang paling efektif. Salah satunya adalah ini sedang dalam penggodokan terkait dengan yang apa yang sudah dilakukan di Persib, di mana supporter mendaftarkan secara digital. Nah, jujur ya, soal ini kami pribadi nggak tahu ya gimana caranya Persib mengatur soal tiket ini. Tapi emang sih Persib ini jadi satu-satunya tim sejauh ini ya yang belum terlalu banyak dapat denda soal adanya supporter away saat di GBLA. Padahal calo masih berkeliaran banyak loh ya. Ini contoh video saat Persib lawan PSM, masih banyak loh calo yang berkeliaran. Ini tuh gimana ya? Ada yang bisa jelasin nggak? Soalnya kami kurang paham. Apakah satu orang pemilik akun bisa beli banyak tiket Persib atau gimana gitu? Atau ini tiket palsu? Coba dong, ada yang tahu nggak jelasinnya? Cuma di sini yang kami soroti adalah kok Menpora sih yang mikirin gimana ngatur supporter ya? Padahal ini tuh bukan tugas atau wewenang Menpora loh. Tapi kok dia sampai segitunya ya mikirin supporter? Lah terus itu ketua komite ad hoc supporter ngapain aja ya? Ada yang bisa jelaskan? Lanjut ya, Justin Hubner resmi jadi WNI dan segera bergabung dengan timnas di bulan Januari 2024 di laga Piala Asia di 2 kelompok usia ya. Tapi ternyata Sintayong kecewa. Lah, kenapa kecewa? Bukan soal Justin Hubner sih, tapi soal gagalnya Ragnar Uratmangun yang berkasnya nggak diterima oleh DPR RI. Padahal STY ini sangat butuh striker buat timnas. Saya senang Justin sudah bergabung dengan timnas, tapi kenapa Ragnar tak disetujui padahal timnas butuh penyerang? Kenapa prosesnya jadi dipersulit? Ujar Sintayong. Entahlah coach, jangankan situ, jangankan kami, wong PSSI aja bingung kenapa Ragnar ini nggak diterima berkasnya. PSSI saat ini lagi nyari di mana letak kekurangan berkas Ragnar ini sehingga dipersulit untuk proses naturalisasinya. Tapi
Denger-denger nih ya, disetujuinya atau suksesnya Justin Hubner di naturalisasi, katanya sih ada yang senang tapi ada yang kesel juga loh. Siapa ya? Kalau yang senang sih tentu saja salah satunya adalah Sintayong, sebab datangnya Hubner ini akan menambah kekuatan buat timnas. Tapi yang nggak senang yaitu tuh, ya pastilah para lokal pride. Katanya levelnya udah Asia, kok melempem di kualifikasi Piala Dunia. Sekarang nambah lagi 3-4 pemain naturalisasi. Pemborosan iya, tapi hasilnya nggak ada. Mau berapapun pakai pemain naturalisasi, kalau pelatihnya dia ya tetap sama aja, ujar Tommy Welly. Silahkan komentarnya, kalian di pihak siapa? Pihak STY atau pihak Tommy Welly? Dari Persib Bandung, mantan kapten Persib Bandung Atep Rizal memberikan komentarnya soal peluang Persib jadi juara musim ini. Menurut Atep itu bisa saja andai Persib ini konsisten. Sebab di musim ini setelah ditangani Boyan Hodak, Atep pikir Persib sudah hampir punya semua yang dibutuhkan. Apa itu yang dibutuhkan? Pelatih bertangan dingin dan juga banyak taktik, manajemen yang support sepenuhnya, dan pemain-pemain yang berkelas baik asing maupun lokal. Cuma ada satu yang kurang menurut Atep, yakni Persib nggak punya breaker alias gelandang pengangkut air. Waktu zaman saya itu, Persib itu hampir punya semuanya. Punya back yang ditakutin, seperti Abanda Herman, Vlado. Mereka kan ditakutin sama penyerang lawan tuh. Sekarang udah punya Nick dan Alberto yang galak di lapangan, ujar Atep. Zaman saya itu ada Haryono yang tipikalnya memang fighter, nggak kompromi, nggak perlu skill bagus tapi lugas dan tegas. Nah ini nggak ada di Persib sekarang. Kalau depan sih saya nggak ragu lagi, cuma ya buat pelapis aja, kan rawan banget kalau cuma ada Silva sendirian. Kalau absen gimana? Ujar Atep. Sebenarnya ini pun sempat dikeluhkan sama Boyan Hodak sih. Jadi Hodak pun sebenarnya butuh sosok pengangkut air. Itulah kenapa Hodak ini mati-matian belain Dado waktu Dado dihujat netizen. Sebab Hodak ya cuma punya Dado, seorang breaker ya. Sementara nyari seorang bison itu sangat sulit di Liga 1 ini. Nah, seandainya Persib nyari pemain setipikal, ingat setipikal ya Haryono, kira-kira siapa nih yang mirip tipikalnya dengan Haryono? Ingat, Haryono ini keras loh ya, bukan kasar ya, meskipun kadang-kadang kasar, tapi Haryono ini nggak cengeng. Kalau kami pribadi ya, seandainya loh ya, seandainya saja Erwin Gutawa ini bukan pemain PSM, kami pikir cocok tuh. Lari kencang, lugas, dan gak kompromi. Ya meskipun kadang-kadang bikin jengkel juga. Tapi sayangnya dia ini pemain PSM ya. Sekarang ini pemain PSM agak sulit kalau ke Persib. Dari Persebaya, jelang lawan Persija di pekan ke-22, Persebaya kembali diterpa masalah setelah ditinggal Uston Nawawi untuk urusan lisensi. Kini kembali giliran pemain asing yang juga kemungkinan akan absen. Ia adalah Dusan Stefanovic yang kabarnya cedera dan harus absen minimal 2-3 pekan. Ini yang membuat para bonek resah. Wise Randuwe pelatih, Randuwe asisten pelatih Singcos, saiki pemainnya cedera, ente-entean iki mah. Itulah celotehan salah seorang bonek di akun Instagram Persebaya. Para bonek pun heran kenapa manajemen Persebaya tidak jadi mengambil Paul Munster. Padahal Paul Munster sendiri sudah mengaku bersedia latih Persebaya atau minimal jadi direktur teknik sementara Persebaya. Tapi kok manajemen Persebaya nggak nerusin ya? Apa kemahalan gitu? Jadi ya wajar kalau para bonek ini resah. Ada pelatih utama aja sulit menang, apalagi nggak ada pelatih. Mau kayak apa mainnya Persebaya? Entahlah, mumet nek ndelok manajemen Persebaya. Dari Madura United, datangnya Dalberto Belo ini akan membuat satu pemain asing Madura United akan tersingkir. Siapa ya kira-kira? Soalnya Madura ini kan nggak main di pekan 21 nih lantaran laga antara Persis Solo pun ditunda. Jadi belum tahu nih siapa yang akan digantikan oleh Belo. Apakah Jaja, Lulinha, atau Rivera, atau mungkin Kleberson kali ya. Kalau Jacob Mahler sih aman ya, soalnya dia ini ASEAN. Nah kalau
prediksi Mimin sih ya antara Jaja dan Lulina, sebab dua pemain ini tuh yang paling nunjukin tanda-tanda kalau mau out nih. Kira-kira outnya kemana ya? Nah, buat yang nanya, lah kan bursa transfer udah lama ditutup bang, kok masih bisa daftarin pemain? Jadi gini nih, pemain itu bukan baru didaftarkan, tapi udah didaftarkan lama. Terakhir didaftarkan itu tanggal 28. Tapi ada syarat-syarat yang harus dijalani seperti administrasi, kitas, dan lain-lain. Jadi sebelum syarat-syarat itu terpenuhi ya belum bisa dicantumkan di situs PT LIB. Makanya kalau lihat di situs LIB nih masih banyak nama-nama lama tercatat. Karena itu pemain barunya belum selesaikan administrasi. Yang pasti para pemain itu tuh sudah didaftarkan, cuma belum diumumkan aja. Gitu ya, paham kan? Dari Persik Kediri, jelang lawan Persib Bandung di markas Persib di pekan ke-22, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengaku siap dan yakin bisa mencuri poin di kandang Persib, apalagi setelah melihat lawan PSM dan Arema yang mampu menahan imbang Persib di kandang. Menurut Rospide, Persib memang tak terkalahkan di 14 laga, tapi Persib punya catatan kurang bagus saat main di kandang di musim ini. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Bahkan dalam latihan terakhir, Rospide ini memfokuskan titik penyerangan di skuad Macan Putih. Semua bomber dipersiapkan, bahkan seorang Renan Silva saja dicoba untuk menjadi seorang striker demi menggempur pertahanan Persib Bandung. Berkaca pada hasil Persib saat main home yang tak begitu bagus, kami yakin mampu curi poin. Kami ingin sapu bersih laga tersisa dengan kemenangan, ujar Rospide. Kami akan lakukan latihan agar para pemain bisa tampil lebih efektif. Satu tembakan, satu gol akan lebih baik buat kami, ujarnya lagi. Di sini kami angkat topi buat Persib. Bukan berarti kami ini pendukung Persib loh ya, tapi kalian lihat sendiri ya. Setiap tim yang akan lawan Persib justru jadi double semangatnya. Ini artinya apa? Artinya Persib ini tuh jadi doktrin buat tim-tim lain untuk menunjukkan performanya. Bermanfaat kan buat tim-tim lain? Udahlah, biasa aja latihannya. Kan lawannya tim anu. Itu kalau bukan Persib loh lawannya. Kita harus latihan lebih keras nih. Lawannya Persib soalnya harus menang kita. Itu kalau lawannya Persib. Jadi Persib ini seolah menjadi pelacut semangat buat tim-tim lain. Soal hasil ya gimana nanti aja itu mah, ya kan? Lalu strategi apa yang akan dipakai Rospide dalam menghadapi Persib? Nah itu nanti kita bahas dalam prediksi pertandingan aja ya. Dari Borneo FC, di media sosial lagi rame nih postingan soal Persib ya, meskipun cuma imbang lawan PSM, tapi faktanya Persib jadi satu-satunya tim Liga 1 musim ini yang mampu 14 laga tak terkalahkan. Ini rame loh di media sosial. Tapi ada yang panas cuy, bukan tim rival, malah tim seberang, yakni tim pemuncak klasemen sementara Borneo FC yang langsung memposting unbeaten alias 10 laga tak terkalahkan dengan caption 8 menang 2 imbang. Yang seolah menyindir jika unbeatennya Borneo FC ini lebih hebat dibanding unbeatennya Persib. Iya sih, kami akuin. Borneo FC lebih menyala di torehan unbeaten alias 10 laga terakhir tak terkalahkan dengan 8 menang dan 2 imbang. Sementara Persib waktu 10 laga tak terkalahkan itu cuma 6 kali menang dan 4 kali imbang. Tapi ya bukan Wakanda namanya kalau nggak ada perang komentar. Ya pasti banyaklah perang komentar di Instagramnya Borneo FC. Ada yang bilang Persib aja 14 laga unbeaten nggak pernah posting tuh. Baru 10 laga unbeaten aja udah bangga, dan berbagai komentar lainnya. Buat yang berkomentar nggak boleh gitu ya, nggak boleh saling hujat. Ya itu kan haknya Borneo FC mau posting apapun, ya kita apresiasi aja. Emang faktanya Borneo FC ini lebih bagus catatannya saat unbeaten alias 10 laga tak terkalahkan. Toh ini cuma postingan kok. Dan kalaupun nantinya di akhir kompetisi Borneo FC ini tetap ada di puncak klasemen sebelum Champions Series, ya kita harus akui jika Borneo FC lah juaranya. Ya kan tim ini ada di puncak klasemen, meskipun di Champions Series belum tentu jadi juaranya. Tapi ya nggak usah diributkan juga, nggak usah diperkeruh juga. Kita sama-sama dukung tim kita masing-masing aja, oke?